Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya mau full review dari Redmi Note 11 Pro 5G. Ya, handphone ini udah saya pakai beberapa hari sebagai daily driver. Dan surprisingly, ini HP yang enak. Wah, langsung banyak yang menghujat. Ini HP nggak bagus, gini-gini segala macam, speknya kentang. Oke, hari ini saya akan review pemakaian saya, dimana saya tuh beli sendiri ya, bukan barang pinjaman, bukan barang global, tapi barang Indonesia. Aku beli di Mi Store Semarang. Untuk varian Atlantic Blue 8128, aku harus bayar 4299, 4,3 lah gampangnya. Nah, di situ kalian bisa dapat sebuah handphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Isinya lengkap banget. Ada jelly case, masih ada charger 67 watt, kabel charger, SIM ejector, jelly case, ya kan? Masih ada kitab-kitab, ucapan selamat datang, kartu garansi, dan buku petunjuk penggunaan. Lengkap, nggak ada yang disunat. Nah, dari bodinya sendiri ya, handphone ini tuh bagus ya. Dia udah Gorilla Glass 5, depan dan belakang. Dan belakang ini loh yang penting. Pentingnya apa? Bisa tahan goresan dan tahan dari jamur. Kalau bodi kaca, kalian pakai casing, dia nggak akan jamuran. Itu enaknya. Kalau dibuat ngegame juga bakal cepet dingin dan akan maksimal banget jika dikasih fan cooler. Untuk bodinya sendiri udah mengkotak kayak iPhone kekinian, tapi lebih baik untuk gripnya, untuk pegangannya, karena dia nggak terlalu sudut di bagian pinggirnya. Jadi enak. Kalau digenggam, enak. Speakernya ada dua, double stereo speaker, dan penempatannya cukup bijak. Jadi waktu kalian main nge-game itu nggak akan ada cerita kau tutupan sama jari jemari kita. Terus dia juga ada jack 3,5 yang penempatannya juga bijak di sini. Dimana kalau kalian ingin buat nge-game, handphonenya dibalik seperti ini ya, biar nggak nutupin tangan kalian di bagian lubang jack 3,5-nya. Untuk speaker juga terdengar lantang dan bagus, saya suka. Dolby Atmos pula. Dan untuk fingerprintnya masih ada di bagian samping menyatu dengan tombol power, nggak di dalam layar. Untuk responnya ya lumayan lah. Nggak terlalu cepet, tapi ya cukup-cukup aja sih. Di atas tombol power ada tombol volume up and down. Dan sisanya kalian bisa temui mic di bagian atas dan bawah, terus ada infrared di bagian atas, ciri khas dari Xiaomi. Dan di sini SIM tray-nya adalah hybrid. Jadi kalian bisa pasang 2 SIM aja atau 1 SIM dengan SD card. Jadi cukup baik sih daripada double SIM aja ya, kayak iPhone yang kebanyakan sekarang. Terus ngomongin kamera ya, kamera di sini ada 108 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan 2 megapiksel untuk kamera makro. Untuk kamera selfie-nya ada di 16 megapiksel. Nah, kalau hasil dari kameranya sendiri, mungkin banyak orang yang pro dan kontra ya, tapi buat saya sih udah cukup-cukup aja. Di bagian siang hari yang banyak cahaya, jelas ini udah menghandle cukup baik. Terus tinggal masalah videonya aja yang IIS-nya rada goncang-goncang dikit. Dan aku rasa masih perlu update software untuk bagian IIS-nya. Terus kalau dari foto, aku rasa sih wajib banget ya kalian menghidupkan mode HDR-nya di keadaan pagi hingga sore, dan mode malamnya di keadaan sore hingga malam lagi. Karena dari fotonya sendiri ya, kalau nggak pakai mode itu, rasanya kontrasnya tuh pekat banget, jadi agak gelap. Kalau untuk Redmi Note 11 yang reguler ini nggak ada ya yang namanya dual video kayak ini. Kalau di Redmi Note 11 Pro yang 5G ada, jadi bisa ya ginilah ala-ala ngevlog gini ya. Kalau di layar Redmi Note 11 Pro 5G kerasa agak kayak merah-merah gitu ya. Terus dia kayak white balance-nya tuh kayak kedutan gitu. Tuh kan jadi merah banget kalau di layar sini ya, di layar Redmi Note 11 Pro 5G. Terus di sini terlihat ada 5 kamera, tapi cuma ada 3 aja, sisanya tulisan AI dan ada lampu flash aja. Jadi jangan terkecoh ya. Untuk bodinya sendiri ini bagus banget ya pantulannya ya, udah kayak bagian dasar kolam renang nih.
Atau dibilang emang cocok sih kalau dibilang Atlantic Blue. Terus gimana kalau dibuat untuk ngegame? Nah, kalau buat untuk ngegame, aku bilang ini aman. Untuk Mobile Legends Bang Bang, irit banget. 19,5 menit bermain, baterai cuma berkurang 5%, performanya bagus, udah terbuka grafik ultra, dan refresh rate-nya cuma 60 fps aja. Untuk PUBG juga aman banget, gironya lancar, udah terbuka di settingan smooth dan balance ultra semua. Jadi aku saranin kalian mainnya di balance ultra aja. Udah enak lah 40 fps. Gironya juga lancar banget karena ini Giro hardware bukan software. Yaelah, handphone harga 4 jutaan gini wajib pakai Giro. Terus untuk Genshin Impact sendiri ya, kalau Genshin Impact kan memang ya game berat ya. Sebuah handphone dengan chipset Snapdragon 695 ini yang Antutunya ada di 380 ribuan masih terbilang ya cukup aja sih, tapi kalau istimewa banget untuk Genshin Impact enggak. Jadi buat saya pribadi kalau kalian mau main ya di medium 30 fps atau di lowest 60 fps aja. Kalau kalian pengen performa yang lebih baik, pasangin aja fan grip di sini ya. Fan cooler, karena di sini udah bodi kaca dan permukaannya datar. Jadi waktu kalian kasih fan cooler, pendinginannya akan bagus banget dan cukup maksimal di handphone ini. Dan kalau ditanya suhu ya, basically handphone ini termasuk handphone yang adem, khususnya kalau pakai WiFi. Kalau pakai kartu seluler ya anget-anget aja sih. Dan angetnya masih tergolong aman banget. Dan 30 menit bermain di Genshin Impact, baterainya cuma berkurang 12% aja. Termasuk irit. Nah, di sini dibuat multimedia enak banget, dibuat nonton juga enak. Netflix juga udah L1 ya, jadi bisa HD. Terus speakernya juga udah lantang, bagus sih, bagus, speakernya udah bagus. Dan ketika aku pakai handphone ini beberapa hari, terbersit kembali pikiran saya untuk ganti daily driver. Memang sih secara kamera dia nggak terlalu istimewa ya, cukup aja. Nggak jelek, tapi ya cukup aja sih. Cuma waktu pakai ini tuh nyaman banget. Pertama di genggaman enak, handphonenya relatif juga nggak panas. Terus baterainya juga terbilang irit. Dan charger 67 watt aku rasa ya memang ya jelas nggak sekencang 120 watt. Tapi aku rasa sih ini masih cukup banget. Jadi kalau kalian tanya, Bang, Redmi Note 11 Pro 5G bagus atau enggak Bang dibuat pemakaian sehari-hari? Buat saya, bagus. Ini handphone surprisingly, saya juga nggak nyangka ya, nyaman banget ketika dipakai. Digenggam juga enak, dan body flatnya juga bakal maksimal banget jika dikasih fan cooler. Walaupun handphonenya relatif adem kalau dipakai buat ngegame. Nah lalu kalau bilang kayak gini, pasti bakal ada orang-orang yang bilang, mending handphone ini, mending beli yang ini, mending brand yang ini gitu kan. Banyak orang yang bilang kalau Xiaomi tahun ini penurunan, udah penurunan, harganya naik. Nah, kalau kita mau melihat ya lebih besar lagi, sebetulnya emang tahun 2022 ini dibandingkan 2021 lebih murah handphone 2021 dan speknya lebih menarik. Tapi kalau kita udah masuk ke handphone tahun 2022, memang harganya semua naik dan speknya terasa kayak turun. Dan di sini Xiaomi juga berusaha untuk ngasih harga sebaik-baiknya ya, dan aku rasa ini berhasil. Cuma kalau kalian banding-bandingkan, ada kok memang ada handphone yang lebih murah, performanya lebih baik. Ada handphone yang mungkin harganya sama, performanya lebih kenceng. Nah, tapi kalian lihat kelengkapannya dulu. Redmi Note 11 Pro 5G, ya Redmi Note 11 series sih, sekarang udah bergeser ke handphone yang all-rounder ya, dimana dia juga nggak cuma fokus sama performa aja, tapi ke semuanya. Mungkin di brand lain ya, ada yang lebih murah dengan chipset yang sama, ada yang lebih murah dengan chipset yang lebih kencang. Nah, tapi kebanyakan banyak yang dikorbankan. Misalkan nggak ada charger, speakernya cuma satu, layarnya cuma IPS, bodinya cuma bodi plastik, nggak ada NFC gitu kan. Nah, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G ini paket lengkap. Kalian ada NFC, bodinya kaca, layarnya AMOLED 120Hz, speakernya double stereo, chargernya ada 67 watt. Dan semuanya ada di sini, lengkap. Walaupun memang, tidak saya pungkiri ya, emang performanya ada kok yang lebih kenceng. Kayak misalkan ada Poco X3 GT, ada Poco X3 Pro lebih kenceng, dan settingan game juga lebih terbuka, lebih luas.
Nah, cuma kan tadi ya, seperti aku yang bilang, ada yang disunat. Jadi ada yang fokusnya cuma performa, ada yang difokuskan untuk all-rounder kayak Redmi Note 11 Pro 5G. Dimana efeknya ya mungkin performanya tidak sangat luar biasa, kameranya tidak sangat 4K 4K-an, tapi kalau dilihat secara paket lengkap, ini paket lengkap sih. Gitu menurut saya. Dan ketika saya pakai ini rasanya nyaman. Nah, ketika saya bilang gini mungkin ada yang nggak suka ya di kolom komentar, tapi itu ya selera masing-masing. Buat kalian yang mau beli Redmi Note 11 Pro 5G, jika kalian udah suka sama desainnya, udah suka sama Xiaomi dan Redmi, kalian beli ini pasti kalian puas deh. Karena ini handphonenya nyaman. Tapi memang satu catatan, memang perlu ada update software untuk bagian kamera aja di bagian stabilisasi. Sisanya aku bilang sih aman banget. Nah, jadi segitu aja review lengkap tentang Redmi Note 11 Pro 5G yang akan menjadi daily driver saya mungkin ya. Nggak tahu deh, tapi handphone ini serius, enak banget. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Kalau yang lebih murah, lebih kenceng, banyak. Tapi cek deh speakernya ada berapa, bodinya plastik apa kaca, chargernya berapa, dapat charger atau enggak malah. Layarnya pasti IPS kebanyakan, jadi beda ya, beda. Tinggal sesuaiin budget sama selera kalian aja. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Tinggal sesuaiin budget kalian masing-masing dan kebutuhannya. Begitu.